dan selamat pagi buat kita semua sahabat Kristus. Kiranya kasih dan sukacita Allah senantiasa menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi di pagi ini di dalam rehat renungan harian Toraya edisi 4 Desember 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam telah berlalu. Dan pada pagi ini, kami boleh merasakan napas hidup yang masih Kau anugerahkan kepada kami. Mengawali aktivitas kami pada pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 24 ayat 1-13. Nubuat tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi. Pohon anggur merana dan semua orang bersuka hati mengeluh. Kegerangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegerangan suara kecapi sudah berhenti. Tidak lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riau sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan apabila panen buah anggur sudah berakhir. Amin. Ditegur untuk diberkati. Dipasakke ulen dui petatan menjadi renungan firman Tuhan hari ini. Sahabat rehat, di dalam pembacaan kita pada pasal 24 ayat yang pertama merupakan nubuatan Yesaya atas Israel yang tak lama lagi akan mengalami kekalahan dari Babel. Kekalahan itu dia gambarkan tandusnya bumi dan nasib buruk bagi semua kalangan, baik itu rakyat, imam, hamba, maupun tuan. Selain itu, di ayat yang ketiga menerangkan akan terjadi penjarahan. Ketika Babel menaklukkan Israel, tak hanya barang berharga yang dijarah, tetapi juga semua orang terampil dan pandai diboyong ke Babel. Semua hasil bumi akan lenyap.
anggur akan habis, suara rebana yang menggembirakan tak akan ada lagi. Tidak ada suara orang bernyanyi. Arak dan anggur yang tersisa memahit begitu saja. Mengerikan, bukan? Mengapa hal yang sangat buruk ini harus terjadi pada Israel? Pada masa itu, Israel mengalami kemerosotan moral dalam kehidupan sehari-hari. Orang miskin diperas, dan jurang antara miskin dan kaya semakin lebar. Di sisi lain, saat berhadapan dengan bangsa lain, Israel bukannya mengandalkan Tuhan. Mereka malah berkongsi dan menggalang kekuatan dengan bangsa yang tak percaya pada Tuhan. Ragam peringatan dan nasihat telah dilontarkan demi kebaikan Israel. Peringatan dari Allah kian memuncak dan menjelang penghukuman. Pada masa-masa penantian kelahiran ini, kita melirik kedalaman batin kita. Tampaknya kebebalan Israel tersebut di atas terjadi pula di dalam kehidupan kita. Ragam teguran termasuk bacaan hari ini juga menegur kita. Tampaknya hukum sebab akibat bukanlah bualan. Apa yang terjadi pada kita hari ini bukan sebuah kebetulan, tetapi sebab dari apa yang kita perbuat pada masa lalu. Teguran bukan sesuatu yang buruk dan harus dihindari, apalagi diabaikan. Akan tetapi, ragam teguran senantiasa berbanding lurus dengan hidup yang diberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan sudah menyapa kami lewat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa teguran bukan sesuatu hal yang buruk yang harus dihindari, apalagi diabaikan. Tetapi teguran itu senantiasa berbanding lurus dengan hidup yang diberkati. Karena kami percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini Engkau izinkan, dan Engkau memiliki kekuasaan untuk menolong dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kepercayaan penuh akan selalu kami tujukan hanya kepada-Mu Tuhan. Berkati kami jemaat-Mu di dalam pergumulan kami masing-masing. Kiranya kami boleh tetap senantiasa menjadi saluran berkat bagi semua orang di sekeliling kami. Demikian juga bagi Bapak Pendeta sekeluarga, kiranya pemeliharaan-Mu dan kasih setia-Mu tetap menaungi dan memberkati di dalam tugas dan pelayanan. Dan ajarilah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.